Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai klasifikasi dengan metode naive Bayes. Simple naive Bayesian classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasi yang berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Jadi, naive Bayes ini merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes ya. Nah, metode pengklasifikasian ini menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris ya. Yang namanya teorema Bayes. Ini digunakan untuk memprediksi peluang di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya ya. Nah, ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah dengan asumsi yang naif. Naif itu artinya kuat ya, dari masing-masing kondisi atau kejadian. Apa sih keuntungan dari penggunaan naive Bayes ini? Nah, di sini ada keuntungannya. Yang pertama, bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data training atau data pelatihan yang kecil ya, untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks kovarian ya. Nah, penerapan naive Bayes ini dapat diterapkan pada beberapa kasus ya. Sini yang pertama adalah dapat juga digunakan untuk pengklasifikasian dokumen ya. Kemudian untuk mendeteksi spam atau filtering spam. Untuk akurasinya, di sini labelnya boleh hanya ada dua, antara benar atau salah, iya atau tidak. Nah, untuk akurasi yang benar atau akurasi yang iya, di sini rumusnya adalah jumlah prediksi yang benar atau jumlah prediksi yang iya itu dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Begitu juga dengan untuk error atau yang tidak. Ini akurasinya boleh iya atau boleh benar. Kemudian untuk error boleh salah atau boleh tidak. Nah, di sini rumusnya jumlah prediksi yang salah itu dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Teori Bayesian ya. Teori Bayesian ini sebagai dasar. Sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada dasar yang kita gunakan, teori yang kita gunakan di sini ada P itu adalah peluang ya. P itu adalah peluang, H itu adalah hipotesa ya. Untuk penjelasannya, silakan kalian pelajari sendiri. Kan keterangannya sudah ada tuh ya. Di sini ada contoh kasus ya, contoh kasus untuk mendeteksi untuk mengklasifikasi pembelian komputer ya. Di sini labelnya iya dan tidak dengan variabel umur, pendapatan, kemudian status mahasiswa dan rating kredit. Di sini datanya untuk umur di sini ada kurang atau sama dengan 30. Kemudian 30 sampai 40 tahun. Kemudian lebih dari 40 tahun. Ya. Oke, untuk pendapatan di sini ada tinggi, sedang, rendah. Nah, untuk status mahasiswa di sini ada bukan mahasiswa dan iya atau iya ini dalam kondisi mahasiswa ya. Nah, rating kreditnya ada fair dan excellent. Labelnya iya dan tidak. Oke. Nah, dataset yang kita gunakan di sini adalah kelasnya, kelas atau labelnya adalah untuk C1 itu ya, C2-nya tidak. Ya, jadi labelnya atau kelasnya di sini cuma ada dua, iya dan tidak. Nah, jika ada data baru yang belum memiliki kelas, misalnya umurnya kurang atau sama dengan 30.
ya, pendapatannya sedang, statusnya mahasiswa, iya, ya. Kemudian rating kreditnya fair. Kira-kira ini termasuk dalam kelas beli komputer iya atau tidak? Ya, coba kita cari ya, bagaimana cara penyelesaiannya. Nih ya, kita cari untuk satu variabel dulu ya. Kita cari untuk satu variabel khusus untuk umur. Ya. Umur kurang atau sama dengan 30, pendapatan sedang, mahasiswa ya, rating kreditnya fair. Sekarang kita cari. Nah, di sini ada data baru ya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu untuk variabel umur kurang atau sama dengan 30 ya. Jadi kita cari dulu umur yang kurang dari atau sama dengan 30 yang kira-kira membeli komputer ya. Ini yang iya. Kita cari dulu yang iya ya, yang beli komputernya variabelnya kelasnya yang iya. Itu kira-kira ada berapa? 1 2 mana lagi? Ada lagi yang lain? Nggak ada. 2 ya. Nah, diperoleh 2. Ini 9 dari mana? 9 itu jumlah akurasi ya, ya. Jumlah yang ya di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu dibagi 9. Itu hasilnya 0,220 ya. Begitu juga dengan label yang tidak. Kita hitung label yang tidak dengan umur yang kurang sama dengan 30, kira-kira ada berapa yang tidak ya? Di 1 2 3. Ada lagi nggak yang lain? Tidak ada lagi ya. Lagi, jadi didapatkan yaitu 3. 3 dibagi 5. 5 itu dari mana? Jumlah label yang tidak. 1 2 3 4 5. Dapatlah hasilnya 0,600 ya. Oke, sekarang kita cari untuk pendapatan sedang. Kan umur tadi udah kita peroleh ya. Umur tadi udah kita peroleh, jadi sekarang kita cari untuk pendapatan yang sedang. Untuk pendapatan yang sedang, labelnya atau kelasnya yang iya. Kira-kira ada berapa? Sekarang kita coba lihat. 1 2 3 4 ya. Ini kan labelnya iya semua nih. Jadi ada 4 ya. 4 dibagi 9. 9 tadi jumlah kelas yang iya. Jadi 0,44 ya. Begitu juga dengan untuk pendapatan sedang yang beli komputer kelasnya itu tidak ya. Jadi yang tidak kita cari yang sedang tapi tidak beli komputer. Berarti yang ini 1 2. Ini kan sedang nih ya, jadi tidak beli komputer. Jadi hasilnya 2 dibagi 5 sama dengan 0,400 ya. Berikutnya kita cari yang status mahasiswa yang iya ya, status mahasiswa yang iya, dan kelas labelnya di sini beli komputer iya. Cari 1 2 3 4 5 6 ya. Sini status mahasiswa yang iya itu ada 6 ya, ada 6. Jadi 6 dibagi 9 ya hasilnya ya. Begitu juga untuk yang labelnya tidak ya. Untuk label yang tidak sini cuma ada 1 ya. Untuk label yang tidak cuma ada 1 yang iya ya, yang status mahasiswanya yang iya. Jadi ada 1. Jadi hasilnya 0,200. Oke, sekarang kita lanjut ke rating kredit ya. Rating kreditnya di sini apa? Fair ya. Rating kreditnya di sini fair ya. Kita cari ya rating kredit fair dengan kelas labelnya beli komputer iya. Kita cari ada berapa yang iya. Ini dia ya. Ini kan fair semua nih. Hitung 1 2 3 4 5 6 ya. 6 dibagi 9 sama dengan 0,670. Inilah hasilnya ya. Begitu juga untuk yang rating kredit fair tapi labelnya atau kelasnya tidak ya, tidak beli komputer. Ada berapa? Hanya ada 2. 1 2. Sip. Udah.
Setelah hasilnya kita peroleh semuanya, ini dia ya, ini dia hasilnya. Untuk yang umur yang iyanya di sini kita udah peroleh nih 0,222, kemudian 0,600. Kita cari dulu untuk hasil yang iyanya ya, untuk hasil yang iya. Ini kita cari untuk hasil yang iya, atau yang kelas labelnya di sini yang beli komputer yang iya. Kita cari dulu kira-kira nilainya berapa. 1, 2, 3, 4. Ini dia ya. Fokus ke yang merah-merah saja. Ini labelnya yang iya ya. Label yang iya, fokus 0,22 dikali 0,44 dikali 0,67 dikali 0,667 sama dengan hasilnya 0,044 ya. Itu hasilnya. Kemudian kita cari lagi yang untuk kelas tidak ya, kelas beli komputer yang tidak. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4 dengan porsi nilainya sama dengan 0,19 ya. Setelah dikalkulasikan semuanya, jadi hasilnya hanya 0,19 ya. Peluang X yang beli komputer yang iya ini dikali dengan peluang beli komputer yang iya. Beli komputer yang iya tadi peluangnya di sini, kelasnya ada, kelas yang iya ada 9. Itu dibagi dengan 14. Nah, 14 dari mana? Dari jumlah data yang ada. Ya, nih data kita ada 14 ya. Jadi kita hitung 0,44 ini diperoleh dari nilai yang ini, yang iya ya. 0,44 dikali dengan 9 dibagi 14 sama dengan hasilnya 0,28 ya. Begitu juga untuk peluang X yang beli komputer tidak ya. Itu dikali dengan peluang beli komputer tidak. Di sini tadi kita udah peroleh nilainya 0,019 dikali dengan 5 ya. Jumlah jumlah kelas yang tidak beli komputer situ ada 5 ya, dibagi dengan jumlah dataset yang ada, itu hasilnya 0,007 ya. Jadi X memiliki kelas beli komputer ya karena apa? Ini hasilnya ya. Ini jawabannya. Jadi untuk kasus mana tadi kasusnya? Oke nih, untuk kasus X umur kurang sama dengan 30, pendapatannya sedang, status mahasiswanya iya, mahasiswa, kemudian rating kreditnya fair, itu masuk ke dalam kelas yang beli komputer yang iya. Ya, masuk dalam label komputer yang iya. Kenapa? Karena peluang X yang beli komputer iya ini memiliki nilai maksimum pada perhitungan di atas, artinya lebih besar ya, lebih besar jika dibandingkan dengan peluang X beli komputer tidak ya, lebih besar dibanding dengan yang tidak. Itu ya, jadi di sini kita mencari lebih besarnya ya untuk kesimpulannya. Oke? Nah, di sini sedikit saya jelaskan kekuatannya di sini sebenarnya, atau kekuatan atau kelebihan ini mudah diimplementasikan kalau naive Bayes ya. Ini mudah diimplementasikan, kemudian yang kedua memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait atau independen. Dalam realita keterkaitan itu ada gitu. Nah, keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh naive Bayes classifier. Nah, di sini masih ada contoh kasus yang kedua. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah suatu objek masuk dalam kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma naive Bayes classifier. Nah, untuk menetapkan suatu daerah akan dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan perumahan, telah dihimpun 10 dengan banyaknya 10 data. Coba kita lihat, ada 4 atribut yang digunakan. Yang pertama itu harga tanah per meter persegi. Itu kita lambangkan dengan C1 ya. Kita lambangkan dengan C1, dan untuk jarak antara daerah tersebut dari pusat kota kita lambangkan dengan C2. Ada atau tidaknya angkutan umum daerah tersebut kita lambangkan dengan C3, dan keputusan untuk memilih daerah tersebut sebagai lokasi perumahan kita lambangkan dengan C4.
Ya, itu 4 atribut yang kita gunakan untuk pemilihan perumahan. Oke. Nah, ini dia. Datanya kita asumsikan ini ada 10 data ya. Ada 10 data dengan C1 itu harga tanah, ada murah, sedang, mahal ya. Murah, sedang, mahal. Kemudian jarak pusat ke kota. Sini ada jarak dari pusat kota, di sini ada kita lambangkan tadi dengan C2 itu dekat, jauh, dan sedang. Kemudian yang C3-nya ada angkutan umum tidak gitu ya. Ada tidak, ada gitu ya. Ada tidak dan ada. Kemudian dipilih untuk perumahan. Nah, di sini ini sebagai labelnya ya, sebagai labelnya di sini iya atau tidak. Nah, C4 itu labelnya ya. Oke. Nah, tes set ya, tes dataset berdasarkan data tersebut apabila diketahui. Nah, di sini ada ya. Apabila diketahui suatu daerah dengan harga tanah itu yang ada adalah mahal, kemudian jarak dari kota itu sedang, dan ada angkutan umum. Nih, maka apakah dipilih untuk perumahan? Iya atau tidak? Silakan kalian kerjakan, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.